Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya di malam pertama belajar Alkitab bersama dengan topik Alkitab Firman Allah. Bersama saya Walkus Yalahi, dan bersarapan saya ketika sahabat mau berdiskusi, silahkan hubungi saya di narahubung 081 337 390 115, atau kita bisa bersurat melalui elektronik di 766hi@gmail.com. Ya, apakah Alkitab kita berbeda? Tentu tidak, bukan? Alkitab kita pasti sama. Ketika saudara membuka Kejadian 1 ayat 1, bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian juga Wahyu 22 ayat 1. Tulisannya yang terakhir, kata terakhir adalah amin. Nah, Alkitab yang kita miliki 66 buku, terdiri dari 66 buku, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ditulis oleh 44 penulis, dan kitab suci ini ditulis kurang lebih 1500 tahun. Alkitab berisi nubuatan, Alkitab juga berisi arkeologi, Alkitab juga merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kenapa? Karena dia memiliki keakuratan, datanya lengkap, mengkisahkan tentang kisah kasih Allah kepada orang yang dikasihi, dan tentunya menceritakan Kristus di dalamnya. Atas apa orang kudus menulis Alkitab? Atas dasar apa mereka menulisnya? Jika kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 1:21, bunyinya adalah, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena ada kata Roh Kudus di sini, mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa di surga, kami akan mendalami firman-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar apa yang kami pelajari boleh kami pahami, dan boleh menuntun hidup kami lebih hari lebih setia di hadapan-Mu, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, orang Roh Kudus, atas dasar dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi mereka tidak berbicara atas kehendak mereka sendiri. Mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka menuliskan tentang kisah kasih Allah kepada kita manusia. Sejak kapan kita mulai kitab suci? Mungkin saudara saya akan heran. Jauh sebelumnya Alkitab sudah menyampaikan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari sejak kecil, Alkitab sudah dipajang di rumah kita. Alkitab sudah kita temukan. Alkitab sudah kita pelajari. Tujuannya apa? Untuk menuntun kita dekat kepada Kristus. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan iman diarahkan kepada Kristus Yesus. Luar biasa, saudara-saudara. Sebelum saudara dan saya lahir, Alkitab sudah dituliskan untuk saudara dan saya. Apakah semua Alkitab diilhami oleh Roh Kudus? Oh, pasti. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sekali lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa, saudara-saudara. Para penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus untuk menyampaikan hal-hal yang baik,
Tujuannya untuk menghajar saudara saya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita membuka ayat demi ayat dalam Alkitab, kita diubahkan. Ketika kita meminta kuasa Roh Kudus bekerja dalam pribadi masing-masing kita, maka kita akan dididik dalam kebenaran. Luar biasa Allah kita. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Apakah Alkitab itu benar dari sejak dahulu kala? Sekali lagi, apakah Alkitab itu benar dari sejak dahulu kala? Mazmur Daud menuliskan dalam Mazmur 119 ayat 160. Firman-Mu adalah kebenaran. Luar biasa. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, apa yang tertulis adalah benar. Tidak terbantahkan oleh siapapun. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Allah tidak menetapkan perubahan atau amandemen hukum. Hukumnya itu kekal. Firman-Nya itu adalah kebenaran. Apa yang kita baca bukanlah rekayasa manusia, tapi ditulis oleh tuntunan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Apakah Alkitab bisa dibandingkan? Apakah kita bisa membanding-bandingkan ayat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Pastinya bisa. Ya, pastinya bisa. Kabar mesianik tentang Yesus sudah disampaikan di Kejadian 3 ayat 15. Tentang Yesus, pekabaran tentang Yesus, Immanuel sudah disampaikan dalam Yesaya 7 ayat 14. Dan di Yesaya 28 ayat 10 mengatakan, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus begitu, tambah ini, tambah itu. Alkitab dituliskan, kita boleh membandingkan. Ketika kita kurang memahami ayat yang satu, ditambahkan, diperjelas di ayat yang lain. Ya, nanti siapa tahu saudara ingin tahu ayat yang mana yang sama, nanti di bawahnya itu ada penuntun, penjelasan tambahan. Apa pekabaran ini Alkitab tentang Yesus? Apa pekabaran Alkitab tentang Yesus? Dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 bunyinya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara, Alkitab menuntun kita kepada Yesus. Alkitab mengarahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Yesus. Tetapi di bagian akhir katakan apa? Kita memilih untuk tidak datang. Kita mengeraskan hati dari apa yang kita baca. Saudara, ini hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tidak hanya Allah yang bersedih. Tidak hanya Yesus bersedih. Malaikat penjaga kita pun kadang menutup mata lewat perangai kita. Kita lebih memilih hal-hal yang kita sukai daripada hal-hal yang Allah sukai. Ya.
Terkadang setan tidak suka kalau kita cepat-cepat. Dia membuat sistem yang ada itu terganggu. Nah, kita lanjutkan. Apa tujuan Alkitab dituliskan? Dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi, menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dengan kata lain, Alkitab yang kita pegang menuntun saudara dan saya untuk mempelajari arti hidup, untuk berpegang teguh kepada pengharapan, untuk memperoleh ketekunan, untuk memperoleh penghiburan dari apa yang tertulis. Amin, saudara-saudara. Jadi tidak sembarangan ditulis. Kalau cerita fiksi, kalau kita baca novel itu hanya membuat hiburan, tapi sementara. Habis membaca, kita lupa. Tapi lain Alkitab. Alkitab itu kekal. Ya, luar biasa Allah kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya, gangguan lagi. Siapa yang akan menuntun saudara dan saya di saat kita membaca? Kita baca dalam 1 Korintus 2:13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ketika kita menemukan satu ayat yang tidak kita pahami, lalu kita kaitkan dengan ayat yang lain, kita minta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus Allah yang akan menjelaskan kepada masing-masing kita. Jadi tidak sia-sia apa yang kita baca, saudara. Ya, Roh Kudus ketika kita undang, dia akan hadir. Dia akan mendengar. Allah tidak akan membiarkan kita seperti hilang pengharapan. Allah akan menuntun kita seperti sida-sida Ethiopia. Ya. Ya. Luar biasa, Alkitab akan menuntun pikiran kita. Yohanes 7:17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Izinkanlah Roh Kudus Allah ketika kita membuka satu ayat, dua ayat, perikop berikutnya, kita izinkan, kita undang Roh Kudus. Maka dia akan berbicara kepada kita tentang Allah, dia akan berbicara kepada kita tentang Yesus, dia akan berbicara tentang siapa sebenarnya yang perlu kita pegang, siapa sebenarnya yang perlu kita ikuti, siapa sebenarnya yang perlu kita teladani dalam hidup ini, sesuai dengan apa yang tertulis. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Saudara dan saya, Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah pelita. Alkitab itu adalah terang kebenaran yang ajaib. Apa yang kita baca bukan merupakan cerita dongeng. Apa yang kita baca bukanlah janji palsu. Apa yang kita baca bukanlah hal yang disia-siakan, tetapi hal yang patut kita
hal yang patut membuat kita bersuka di dalam Allah. Ya. Ya. Jadi saudara, di sesi pertama di belajar Alkitab bersama pada saat ini, besar harapan saya, mulai detik ini, kita terus membuka terang kebenaran Tuhan. Kita terus diperkenalkan kepada Allah pencipta kita. Kita terus memperdalam, mendekatkan diri kepada Yesus penebus kita. Dengan jalan demikian, kita akan mengenal, mendapatkan hidup yang kekal dari Yesus Juru Selamat kita. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya katakan, bagi sobat YouTube, bagi sobat yang mau berdiskusi, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan hubungi saya dengan hubung 081 337 390 115, dan kita boleh juga berinteraksi lewat surat elektronik di 766hi@gmail.com. Shalom, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah membuka firman-Mu, tuntun kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengenal Bapa lebih dalam lagi. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, dan sampai berjumpa minggu depan di sesi berikutnya, masih dalam tahap belajar Alkitab bersama. Shalom, Tuhan memberkati.